Karena mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hidup kita itu diatur oleh kebijakan-kebijakan politik dan kebebasan mengutarakan pendapatnya. Nah, di situ itu tidak dijelaskan bahwa yang sekolahnya tinggi bicaranya bisa lebih tinggi dan yang sekolahnya rendah bicaranya pun rendah. Tidak seperti itu, guys. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh rakyat negara Republik Indonesia, termasuk saya, termasuk teman-teman. Jadi ketika memang ada kebijakan-kebijakan, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di Didon Project Channel, channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang biasa. Nah, di video kali ini guys, kita akan membahas yang sedang rame, yang sedang viral, yaitu tentang pengesahan RUU Pilkada ya, demo di mana-mana. Ini pembahasannya agak ngeri-ngeri sedap ya guys. Sebenarnya sebelum lanjut videonya, saya akan menyatakan bahwa sebenarnya saya itu bukan orang politik dan tidak tertarik juga untuk berpolitik. Cuman saya selalu saya selalu menempatkan diri saya dalam posisi yang netral. Jadi ketika pemerintah mengambil kebijakan, kalau kebijakannya bagus, oke, saya akan katakan bagus. Rame-rame menyatakan itu bahwa memang kebijakannya bagus di media sosial. Dan ketika kebijakannya memang terlalu menguntungkan sebagian golongan orang, maka di situ pun saya akan ikut rame-rame mengkritik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kenapa seperti itu guys? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hidup kita itu diatur oleh kebijakan-kebijakan politik dan kebebasan berpendapat itu udah diatur oleh undang-undang, ada dalam undang-undang. Sebenarnya saya tidak akan membahas itu karena di YouTube pun banyak profesor hukum tata negara, silahkan cari oleh kalian seperti Profesor Refli Harun, atau ada lagi siapa lagi, Bang Karni Ilyas, atau siapa, Bosman Mardigu, semuanya banyak. Saya itu tidak akan membahas ke sana karena itu bukan ranah saya. Saya cuma akan mengajak ke teman-teman, oke, ayo kita melek politik. Melek politik bukan berarti ketika kita memilih untuk tidak berpolitik kita tidak mengerti. Bahkan bentuk republik negeri sendiri aja kadang-kadang ada yang tidak mengerti. Di situ kita harus belajar. Sebenarnya di era zaman sekarang itu sangat mudah ya guys, tidak seperti dulu. Ketika kita ingin memahami, ingin menelisik isu-isu yang sedang berkembang, itu tinggal asal jangan malas ngetik, semuanya ada kok di Google, tinggal browsing aja. Apa yang sedang viral, apa yang sebenarnya sedang diributkan. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Ketika kemarin pas ribut-ribut, Mbak Najwa Shihab mengupload tentang Indonesia darurat, lah saya berusaha melihat dan mendengarkan, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu gitu. Lalu saya ikut membagikan, men-share video Mbak Najwa Shihab ke salah satu platform media sosial saya. Lalu tiba-tiba ada yang komen, katanya guys, jangankan yang sekolah biasa aja, yang sekolah tinggi pun nggak didengar. Kata saya, ini orang sepertinya nggak ngerti tentang pembahasannya. Kenapa seperti itu? Sebenarnya, nah ini saya akan baca buku dulu ya guys, karena takut salah. Kalau salah nanti saya dipelintir, diserang oleh netizen rame-rame. Nah, kita baca dulu mana. Ini bukan catatan kasbon guys, ini catatan yang kemarin saya tulis. Nah, sebenarnya ini di sini ditulis kan. Kalau saya belum jelas, karena saya akan mengambil secara garis besarnya aja. Teman-teman boleh searching di browsing ya di Google. Ini tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasannya berserikat dan berkumpul dan mengutarakan pendapatnya. Nah, di situ
Itu tidak dijelaskan bahwa yang sekolahnya tinggi bicaranya bisa lebih tinggi, dan yang sekolahnya rendah bicaranya pun rendah. Tidak seperti itu, guys. Undang-undang ini berlaku untuk seluruh rakyat negara Republik Indonesia, termasuk saya, termasuk teman-teman. Jadi ketika memang ada kebijakan-kebijakan yang bukan kurang pro rakyat ya, kurang baik lah, hanya mengutamakan sebagian golongan saja, menguntungkan sebagian golongan saja, kita sebagai warga negara wajib dan sah mengkritik kebijakan-kebijakan itu. Yang dimaksud oleh saya seperti itu ya, guys. Sebenarnya pembahasan ini agak ngeri-ngeri sedap, karena kalau saya salah bicara bisa dipelintir ya. Jadi saya mengajak kepada teman-teman, yuk kita melek, kita belajar sama-sama gitu, bahwa jangan hanya jadi, saya pun penonton dan saya tidak tertarik dengan politik dari zaman pilpres, pileg gitu kan, sekarang pilkada pun saya selalu menempatkan saya di posisi netral. Kenapa posisi netral itu penting ya? Posisi netral itu untuk mengademkan suasana. Ketika misalnya paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 bahkan nomor 3 saling berebut argumen, nah saya misalnya, kita yang berada di posisi netral itu menenangkan agar kita boleh berbeda pendapat tapi pikiran tetap tenang gitu kan, smart ya, kata anak muda Gen Z zaman sekarang itu harus cerdas menyikapi suatu permasalahan. Jadi untuk teman-teman yang belum mengerti bahwa sekali lagi kebebasan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang selagi mengutarakannya dengan baik, tertib, damai. Dan saya dari dulu itu tidak pernah menyerang personal seseorang. Kebijakannya oke, kita kritik, tapi orangnya saya nggak pernah menyerang. Misalnya si Anu bau ketek atau si Anu blot, saya nggak pernah. Karena kebijakan itu jelas diambil secara bersama-sama. Karena bentuk pemerintah itu, kita itu kan ada 3 ya guys, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sebenarnya kalau kita pingin melek, pingin belajar itu sekarang itu banyak kok guys. Asal jangan malas ngetik dan malas baca, kita searching di Google semuanya ada. Bahkan setiap instansi pemerintahan itu mempunyai situsnya masing-masing, kita boleh membukanya. Nah, untuk teman-teman, jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya tidak bisa panjang lebar karena terbatas oleh waktu juga, dan percuma panjang lebar juga kalau tidak didengar dan tidak ditonton. Oke guys, sekian dan terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman yang belum yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like jika Anda suka, dislike jika tidak Anda suka. Ambil yang sekiranya menurut teman-teman bermanfaat, dan jika teman-teman menganggap tidak ada manfaatnya, silahkan skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Doa terbaik untuk kita semua.